Ya, dan juga Peter Sebola, kita lihat para pemain sudah memasuki lapangan dari Stadion Maguwo Harjo yang ada di Sleman untuk menjalani pertandingan lanjutan dari Liga Divisi Utama 2010-2011 antara PSS Sleman menghadapi Persidafon Davonsoro. Kita saksikan bagaimana Sleman ya sudah hadir di salah satu stadion yang memiliki kualitas internasional dari segi rumput ataupun juga dari segi infrastruktur yang ada. Dan kita lihat bagaimana para pemain dari PSS Sleman menyalami wasit yang memimpin jalan pertandingan di sore hari ini, yaitu wasit Puji Suprayitno dengan AW1 Kustana, AW2 Jumat, dan juga wasit cadangan Andik Sugiarto. Eka Santika menjadi andalan di sektor depan bagi PSS Sleman di pertandingan sore hari ini. Kita akan lihat apakah kemampuan dari Eka Santika mampu menjebol Persidafon Davonsoro. Sejauh ini baru kemasukan 8 gol, satu-satunya tim yang kemasukan di bawah 10 gol yaitu hanya Persidafon Davonsoro. Memang di musim ini memiliki keinginan cukup besar untuk bisa lolos ke babak 8 besar. Ya, Denny Tarkas dan juga Edu Ifakdalam, dua pemain senior yang juga pernah berlaga di Liga Super Indonesia, menjadi kapten dari kedua tim. Dan kita akan lihat saat ini merupakan starting line up dari PSS Sleman, asuhan pelatih M. Basri. Ya, kita melihat Om Basri lebih memilih Giri Mendagi di posisi kiper dan terjadi sedikit perubahan di lini depan, di mana Trihandoko digantikan oleh Eka Santika. Dan tetap ada Denny Tarkas sebagai komandan di lini belakang. Dan sekarang waktunya Persidafon Davonsoro dilatih oleh pelatih Agus Yuwono. Ya, kita melihat Celsius GFC menjadi pilihan utama di Wamistar dan hampir tidak ada perubahan di sana. Kita melihat bahwa formasi yang dilakukan oleh Agus Yuwono adalah 4-4-2 dengan Patrick Wangga dan Lukas menjadi tumpuan di lini depan. M. Basri dan juga ini dia Edu Ifakdalam dan Christian Worabai. Saat ini menjadi bagian dari Persidafon Davonsoro. Bersiap-siap, kita lihat bagaimana pemain dari PSS Sleman untuk memulai kick off babak pertama lanjutan Liga Divisi Utama 2010-2011 antara PSS Sleman menghadapi Persidafon Davonsoro dari Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Yogyakarta. Dan inilah dia kick off babak pertama. Kita saksikan bagaimana PSS Sleman sebagai tim tuan rumah menggunakan kostum hijau dan pelatih Agus Yuwono. PSS Sleman menggunakan kostum hijau dengan kombinasi putih, lana hijau, kombinasi putih dan juga kaki hijau, menyerang dari sebelah kanan menuju ke sebelah kiri layar kaca Anda. Sedangkan tim Persidafon Davonsoro berada di sebelah kiri layar kaca Anda, menyerang ke sebelah kanan menggunakan kostum biru kombinasi merah, lana biru kombinasi merah. Serangan cepat kali ini kita lihat dibangun oleh Frankie Amo. Digagalkan tadi oleh Dulsan Lestaluhu. Penyerangan dari Lukas Rumkambu. Kembali bagaimana Dulsan Lestaluhu. Edison Ames lebih dekat kepada penjagaan Giri Mendagi. Ya, kita lihat anak Persidafon ingin mengambil inisiatif penyerangan dan ingin meraih hasil yang sama barangkali di putaran pertama dengan hasil 6-0. Kemudian kita lihat anak
Daponsoro langsung mengambil inisiatif penyerangan, namun masih mudah dipatahkan para pemain PSS Laskar Elang Jawa. Lebar ke dalam kali ini untuk PSS Sleman. Edison Ames. Banyak memang materi pemain Persida Daponsoro berasal dari Persipura Jayapura. Ya betul, Murendra. Ini saya mengatakan bahwa ini Persipura mini. Warobai juga pernah menjadi pemain Persipura, bahkan pemain terbaik ketika juara Liga Indonesia 2005. Tri Handoko direbut oleh Edwi Fagdalam, pemain paling senior yang berlaga di pertandingan sore hari ini, dan sebuah peluang didapatkan oleh PSS Sleman. Uban kali ini, dan sayang sekali tidak ada seorang pemain dari PSS Sleman yang mampu menyambut umpan yang sangat baik tadi. Kembali kali ini pergerakan Anang Hadi, sebuah tendangan yang masih melebar dari gawang Celsius Gepse. Ya, sebuah respon yang cukup positif dari anak Sleman. Sayang, serangan yang mereka bangun kurang tertata dengan bagus. Bagaimana Eka tadi bisa menerobos sampai dari pertahanan anak-anak Daponsoro, tetapi tidak ada dukungan dari teman-temannya, sehingga umpan yang diberikan dari sisi kanan pertahanan Daponsoro terbuang dengan sia-sia. Pelanggaran dilakukan oleh Christian Worabai yang cukup lama membela Sriwijaya FC, dan sekarang kembali ke tanah Papua membela Persida Daponsoro. Musim lalu Persida Daponsoro juga memiliki kemampuan yang cukup baik untuk bisa lolos ke babak semifinal, tapi akhirnya mereka terhenti di babak 8 besar di Liga Divisi Utama 2009-2010. Ya, betul, Bung Rendra. Daponsoro salah satu yang diunggulkan untuk menjadi tim promosi musim lalu, tetapi mereka kurang beruntung di putaran selanjutnya. Lebaran ke dalam kali ini untuk Persida Daponsoro. Di 3 pertandingan terakhir, Persida Daponsoro meraih 3 kali kemenangan dalam partai kandang mereka, dan bahkan mereka berhasil mencetak 8 gol dan tanpa kemasukan 1 gol pun ketika mereka unggul 2-0 atas Serui, lalu juga unggul 4-0 atas Persipro, dan unggul atas Mojokerto Putra dengan skor 2-0 juga. Dul Sangles Taluhu. Kembali Edwi Fagdalam. Edison Ames. Cukup cepat permainan dari PSS Sleman. Kita lihat kali ini pergerakan yang dilakukan oleh Agus Purwoko, dan kali ini memberikan bola kepada Eka Santika. Sebuah percobaan dari Eka Santika. Terlalu terburu-buru. Terlalu terburu-buru, Bung. Tidak ada pemain yang mendapatkan umpan itu, dan dia lihat bagaimana Eka juga sudah menunggu di sana, tetapi pertahanan yang cukup rapat dari anak-anak Daponsoro membuat dia kurang bisa mengarahkan bola kepada rekannya. Dan kalau kita bicara PSS di Manguo punya catatan yang cukup bagus dan yang kurang bagus, di mana mereka pernah meraih kemenangan terbesar atas Persiba 6-1 tahun 2000, dan mereka juga pernah mengalami kekalahan terbesar dari Persebaya Surabaya, yaitu 0-6. Dan gol terbanyak terjadi di Stadion Manguo Harjo terjadi pada 2004, di mana mereka menghadapi PSM dengan gol 8. Mereka kalah.
Wow, sebuah peluang dan kita saksikan PSS Sleman hanya butuh waktu kurang dari 7 menit untuk membuat gol ke gawang Persidafon Davonsoro yang sejauh ini baru kemasukan 8 gol. 1-0 PSS Sleman unggul atas Persidafon Davonsoro. Ya, kita melihat di sini bagaimana semangat atau determinasi pada anak-anak muda untuk meraih kemenangan pada sore hari ini, dan mereka mampu mencetak gol dengan cepat melalui Tri Handoko. Bagaimana kita lihat dalam tayangan ulang. Sempat membentur besar gawang, dan kita lihat bagaimana para pemain dari Persidafon Davonsoro seperti hanya melihat para pemain PSS Sleman merebut bola, dan kita lihat semuanya hanya menonton. Ya, betul, Bung Rendra. Di sini juga kita lihat bahwa mereka melihat ada Celsius Gepse yang lebih dekat dengan arah bola seorang penjaga gawang, tetapi bola lepas dan kurang cepat sehingga bisa diserobot oleh Tri Handoko. 1 gol untuk PSS Sleman. Gol yang ke-9 yang masuk ke gawang Persidafon Davonsoro. Dan ini merupakan gol yang pertama yang masuk ke gawang Persidafon Davonsoro dalam 4 pertandingan terakhir bagi Persidafon Davonsoro. Kembali kali ini para pemain dari PSS Sleman bermain melebar, maksudnya tadi kepada Jatmiko. Tri Handoko yang berhasil mencetak gol ketika Celsius Gepse tadi sempat terlepas dari tangkapannya bola dan langsung hasil dimasukkan oleh Tri Handoko. Marcelo Sirelli tadi langsung memberikan bola panjang, mencari pergerakan dilakukan oleh Patrick Wanggai. Kembali kali ini pergerakan Frankie Amo, umpan ke dalam kotak penalti, cukup kosong kita lihat, tetapi masih ada Gary Mandagi. Ya, suatu keputusan yang tepat dari Gary Mandagi melihat bola di udara. Dia dengan mudah menjangkau bola dan tidak membahayakan gawangnya. Sedikit kita berbicara tentang Patrick Wanggai. Dia adalah satu-satunya pemain lokal yang mampu menembus 3 besar dalam daftar top skor dari Liga Tifo 2010-2011. Dan tidak heran kalau memang sejauh ini juga ia didukung oleh materi pemain yang cukup baik, di mana ia didampingi oleh Ernest Jeremiah yang tidak bisa bertanding di sore hari ini. Dan juga ada Ishak Wanggai, Edwi Fakdalam, bahkan juga umpan-umpan dari Christian Warobai dan Frankie Amo. Ya, Patrick Wanggai bisa menerobos di 3 besar untuk top skor, dan berbeda di Liga Super di mana top skor dimiliki oleh pemain lokal. Dan kita memang melihat di sini ada skill yang dimiliki rata-rata anak Papua lebih dari pemain-pemain biasa. Tinggal bagaimana motivasi dari pemain itu dan menjaga kondisi sebelum pertandingan. Ya, walaupun di pertandingan sore hari ini Patrick Wanggai tidak didampingi oleh tandem sejatinya yaitu Ernest Jeremiah yang sudah mencetak 7 gol tapi juga tidak bisa tampil. Mencoba bersabar para pemain dari PSS Sleman. Kita lihat memang gaya permainan PSS Sleman sangat berbeda apabila mereka bermain di kandang ya. Mereka tampil lebih agresif dan percaya diri. Ya, betul, berada ini satu kelebihan yang dimiliki anak Bung Basri di pertandingan kandang, dan agak berbeda ketika mereka bermain di luar kandang. Kembali sebuah percobaan dari luar kotak penalti. Masih melebar dari gawang Gary Mandagi. Sebuah percobaan dari jarak yang cukup jauh. Bagaimana Marcelo Sirelli bermain bersama dengan Andri Bo di barisan pertahanan. Langsung saja bola tadi diamankan oleh Ishak Wanggai. Agustiawan tadi maksudnya berikan bola kepada Eka Santika. Kembali pergerakan dari Lukas Rumkabu. Pelanggaran. Ini dia Lukas Rumkabu, pemain berusia 32 tahun. Martin Sirelli. Langsung berikan bola daerah yang cukup baik kita saksikan. Masuk ke dalam daerah kotak penalti. Anang Hadi
Dan sebuah peluang gagal dimanfaatkan oleh Eka Santika. Sangat sayang sekali Bung Rendra, bagaimana sebenarnya peluang itu terbuka untuk menambah gol. Tetapi ada kesan terburu-buru, ada kurang ketenangan. Dan kita lihat Eka Santika mengalami cedera dan butuh pertolongan dari tim medis. Ya, kita lihat sebenarnya sudah sangat baik apa yang dilakukan tadi oleh Anang Hadi. Ya, kita lihat ada semacam keraguan-raguan untuk menghindari benturan dari pemain belakang Persidapon. Sehingga konsentrasi dia kurang fokus dalam menerima bola. Kita melihat di sini bagaimana Bung Basri memanfaatkan kelebihan yang dimiliki oleh anak-anak Sleman, yaitu kecepatan. Dan Basri berpikir bahwa dengan pemain yang cukup sudah berumur akan mengalami kesulitan untuk menggalang pertahanan ketika mereka melakukan serangan. Di dalam lapangan permainan, Frankie Amo. Kembali kali ini berikan bola kepada Andribo. Edu Ifak dalam langsung berikan umpan panjang dan inilah dia memang. Dan kita saksikan dalam daerah kotak penalti. Christian Worabai terlepas bola. Menjadi sebuah PR tentunya bagi pelatih M. Basri. Kita lihat juga bagaimana tadi para pemain dari Persida Vodafone Solo begitu mudahnya dan begitu leluasa bermain di daerah kotak penalti. Ya, betul berada karena mereka saya pikir terlalu berambisi untuk menambah gol sehingga lini tengah yang dikoordinir oleh Jatmiko kurang terjaga kedalaman, dan ketika anak Dapur Soro melakukan serangan dengan pengalaman yang cukup bagus, mereka sedikit agak keteter. Marcelo Cirelli. Kita saksikan bagaimana kecepatan dari seorang Abel Cielo. Ya, menurut saya sedikit pelanggaran karena tadi kita melihat bagaimana Agus Setiawan menarik Aris Cirello, tetapi tidak menjadi sebuah pelanggaran bagi Persidapon, bahkan hanya out. Ya, Abel Cielo ini juga sebenarnya pemain yang tampil cukup baik musim lalu ya. Betul Bung Hendra, ini pemain asing yang cukup memiliki kualitas di sektor belakang. Sayang tadi terjadi gol, dia ada posisi agak di depan. Juan Marcelo Cirelli. Sebuah percobaan, tendangan tadi dari Abel Cielo. Kembali Edu Ifak dalam, Frankie Amo, maksudnya tadi kepada Lukas Rumkabu. Agus Setiawan, maksudnya kepada Anang Hadi. Ya, kita lihat ada Ferry Anto yang tampaknya dipersiapkan oleh pelatih M. Basri. Kalau kita melihat dimasukkannya seorang pemain ketika pertandingan baru berjalan kurang dari 16 menit, berarti ada sesuatu yang tidak berjalan dari skema awal dari strategi pelatih. Ya, betul Bang. Mungkin juga ada pemain yang mengalami cedera di saat pertandingan. Kalau kita lihat hampir semuanya hidup di lini permainan yang dimiliki oleh anak Sleman. Sebuah pojok bagi Persida Vodafone Solo dan pergantian pemain pertama di pertandingan sore hari ini. Ya, Eka Santika yang tampaknya tidak bisa melanjutkan jalan pertandingan karena sedikit mengalami masalah dalam kakinya, sehingga tempatnya digantikan oleh Ferry Anto.
Saya pikir ada terjadi benturan ketika dia melakukan sprint dari sisi kanan pertahanan dari Dapensor, sehingga Eka Santika yang sempat main di Produta musim lalu harus ditarik keluar. Dan maksudnya Ferianto kembali duet Trihandoko berpasangan kembali seperti yang terjadi pada pertandingan-pertandingan sebelumnya, di mana kedua pemain ini sudah mengemas masing-masing 5 dan 4 gol. Edwi Fakdalam. Meninggalkan lapangan permainan atau juga dibuang tadi oleh Agus Purwoko. Ya, tidak mau mengambil resiko barangkali Agus, walaupun sebenarnya pemain Persida pun tidak begitu dekat dengan posisinya Agus. Pastikan ada Abel Cielko di dalam kotak penalti, dan ini menjadi area bagi seorang Edwi Fakdalam untuk melakukan tendangan penjuru. Wow, masih berhasil diamankan tadi. Sebuah bola yang sudah mendekati gawang diamankan oleh Dulsan Lestaluhu. Ya, perlu kehati-hatian saya pikir dari anak-anak Sleman, walaupun sudah umur 1-0 tetapi belum tergolong aman, karena anak-anak Persida pun punya kualitas yang cukup bagus baik individu ataupun secara kolektif. Lagi-lagi peluang dimiliki oleh Edu Fakdalam. Sayang tendangan kiri dari Edu melenceng di sisi kanan kiri Mendaki. Walaupun sebenarnya kaki kiri merupakan kaki andalan daripada Edu Fakdalam. Kita lihat dalam tayangan ulang. Juan Marcelo Cirelli kembali langsung saja diamankan tanpa mengambil kompromi sedikit pun oleh Fahrudin. Kembali masih ada Juan Marcelo Cirelli. Lebaran ke dalam kali ini untuk PSS Sleman. Ya, serangan yang dibangun anak-anak Sleman masih mudah dipatahkan karena saya lihat terlalu sporadis, kurang tertata, kurang skema dengan baik. Sebuah dorongan saksikan tadi dilakukan oleh Ferianto. Edison Ames masih belum mampu kali ini untuk bisa menerobos baris pertahanan dari PSS Sleman untuk bisa mencetak gol di pertandingan sore hari ini. Seorang pemain yang cukup pengalaman sebenarnya. Sebelumnya dia pernah merumput bersama Persipura Jayapura. Kita lihat bagaimana Juan Marcelo Cirelli benar-benar menjadi tembok bagi tim
Persida Vodafone Solo, dan sebuah bola yang sangat baik kita saksikan kali ini masuk Christian Warabai, dan Christian Warabai tendangannya mengenai Tommy Adityo tapi tidak berhasil masuk ke dalam gawang. Jadi kita melihat bagaimana Christian Warabai menunjukkan kelasnya sebagai bek kanan yang cukup handal. Sayang memang tendangannya tidak tepat sasaran dan juga tidak ada rekan yang bisa diberikan umpan oleh Christian Warabai. Lukas Rumkabu. Kembali Edu Ifakdala mengarah langsung ke gawang, dan kali ini berhasil diamankan oleh Gary Mandagi. Ini gawang berusia 28 tahun. Langsung kembali diamankan oleh Andribo. Dulsan Lestaluhu belum meninggalkan lapangan permainan. Kembali Lukas Rumkabu. Direbut kembali. Kali ini Agustiawan bagi PSS Sleman. Ya, sangat mudah dibaca. Kita lihat tadi bagaimana bola diarahkan. Kita melihat bagaimana anak-anak Sleman melalui Agus. Ferianto. Umpan yang sangat baik dari Ferianto, tapi sebuah pelanggaran terhadap Celsius Gapse. Ya betul, Bung. Puji Supriyatno melakukan keputusan yang cukup tepat, saya pikir, karena memang seorang penjaga gawang tidak bisa diganggu di daerahnya, apalagi sedang terbang atau melompat di udara. Tekanan berikutnya dari Abel Cielo Cuello. Masih Abel Cielo kali masuk dalam daerah kotak penalti. Umpan tarik dan kembali diamankan oleh Gary Mandagi. Sudah mulai panas tampaknya Persida Vodafone Solo untuk bisa mengejar ketertinggalannya di pertandingan sore hari ini. Betul, mulai kita melihat anak-anak Vodafone Solo mulai menunjukkan kualitas secara individu. Hanya saja tadi kita lihat umpan dari Abel Cielo terlalu dalam sehingga mudah dibaca oleh penjaga gawang PSS Gary Mandagi dan tidak membahayakan gawang dari Elang Jawa sampai saat ini. Ferianto gagal dia melewati barisan pertahanan dari Persida Vodafone Solo. Marcelo Sirelli berhasil direbut kali ini. Tekanan berikutnya datang dari Jatmiko. Jatmiko berikan kepada Anang Hadi. Masih Anang Hadi mencoba melakukan sebuah tendangan tadi, Anang Hadi. Dan langsung saja ada Andri Ibu. Ya, langsung disergap oleh Andri Ibu, tidak bisa memberikan kesempatan kepada para pemain PSS untuk memegang bola lebih lama. Di mana Adang tadi sebagai top skor dari PSS Sleman sampai saat ini. Kita lihat ditinju bola oleh Celsius Gapse. Ya, Celsius Gapse adalah salah seorang penjaga gawang yang memang cukup baik dari Papua, yang notabene memang sering mengalami kekurangan dalam penjaga gawang, dalam jumlah penjaga gawang dari tim-tim yang berlaga di Liga Super ataupun juga di Liga Divisi Utama ini, dan Celsius Gapse tetap menjadi andalan. Berbeda dengan tim-tim lain di Papua yang lebih banyak menggunakan pemain-pemain asing atau juga pemain asal daerah lain untuk posisi penjaga gawang. Ya betul, Bung Radar, ini kendala yang cukup lama dialami tim-tim dari asal Papua. Besar kemungkinan mereka kurang tertarik menjadi seorang penjaga gawang. Karena kita lihat tadi bagaimana kiper dari Vodafone Celsius mengamankan gawangnya. Ini dia Celsius Gapse. Sempat melakukan blunder, tapi berhasil merecovery dengan menahan tendangan yang cukup keras dari Ferianto tadi. Ya, perlahan dia sudah memperbaiki kelemahan atau kesalahan yang dilakukan di babak-babak awal tadi. Edison Ameas, Marcelo Sirelli, Frankie Amo. Lebar ke dalam kembali kali ini.
Cukup cepat tempo permainan yang diperagakan oleh kedua tim di awal babak pertama. Ya, karena memang mereka masih cukup segar ya. Dan khususnya untuk anak Daponsoro yang mereka akan melakukan tandang sebanyak 4 kali. Dan mereka, atau katakanlah Agus Iwono sebagai pelatih menarikkan 4 poin dari 4 laga itu untuk mengamankan posisi, walaupun mereka saat ini cukup jauh nilainya dengan urutan kedua. Kalau melihat dari apa yang ada di daftar klasemen, Persida Daponsoro memang boleh dibilang cukup aman untuk lolos ke babak 8 besar karena sejauh ini pun dia terpaut 7 angka dari peringkat kedua yaitu Persiba Bantul dan PSBI Blitar. Ya, betul Bung Rendra. Dengan masih ada menyisakan 2 pertandingan home, kalaupun mereka kalah dalam 4 laga terakhir, masih ada kemungkinan bahkan sangat besar mereka untuk bisa lolos bahkan sebagai juara grup untuk dari grup 3. Persaingan memang menjadi sangat kental dalam Liga Tifon 2010-2011 ini. Kalau kita melihat dari pimpinan klasemen ada PSAP, Sigli, dan juga bersama dengan Persiraja Banda Aceh. Di grup 1 dan juga Mitra Kukar dengan PSIM Yogyakarta di grup 2 dan Persida Daponsoro, Persiba Bantul, dan PSBI Blitar. Itulah tim-tim yang memiliki kans cukup besar untuk bisa masuk ke babak 8 besar walaupun tidak ketinggalan masih bisa disalip oleh tim-tim yang berada di bawahnya. Ya, kita lihat bukan sebuah pelanggaran. Ya, kita melihat tadi seorang pemain Ferianto punya peluang cukup bagus, tetapi agak kesulitan karena ada Edison di sana untuk menjaga dia, sehingga tidak memiliki kesempatan untuk melakukan syuting ataupun memberikan umpan kepada rekannya, dan hanya mengakibatkan out tendangan pojok kepada PSS Sleman. Sebuah bola yang sangat baik kita saksikan. Melihat penjaga gawang Celsius Gapsa yang agak sedikit maju. Jatmiko dengan jam terbang yang memang sudah cukup tinggi. Kita lihat mencoba melop bola. Ya, kecerdikan dari seorang Jatmiko kita lihat. Lagi-lagi terlihat jelas bagaimana dia melakukan syuting dengan kaki kirinya. Namun kita melihat Celsius Gapsa masih bisa menjangkau walaupun mengakibatkan tendangan pojok. Bukan sebuah pelanggaran bagaimana tadi Lukas Rumkabu ditahan geraknya oleh pemain dari tim PSS Sleman. Ya, pemain yang menggantikan posisi Ernest Jeremiah untuk saat ini di posisi depan, pasangan dengan Patrick Wanggai. Kembali Lukas Rumkabu, gagal lagi melewati Fahrudin. Tekanan berikutnya meninggalkan lapangan permainan. Ya, butuh ekstra kesabaran saya pikir dari anak-anak Sleman untuk mengantisipasi kecepatan ataupun skill yang dimiliki anak-anak Daponsoro agar tidak mudah kebobolan ataupun menjadi ternoda Stadion Manguo pada sore hari ini. Sebuah tendangan dari luar kotak penalti. Lagi-lagi percobaan dari Isak Wanggai. Masih belum bisa menembus gawang Geri Mandagi. Ya, saya pikir sebuah tendangan yang spekulatif yang dari Isak Wanggai. Yang kita melihat memang sore ini ada Wanggai bersaudara di kubu Persidapon. Amankan bola tadi oleh Denny Tarkas. Datang kali ini Christian Wurabai. Edwi Fakdalam, Isak Wanggai. Berikan bola kembali ke sektor sebelah kanan kepada Abel Cielo. Datang membantu. Sebuah tendangan dari luar kotak penalti. Isak Wanggai masih terlalu lemah. Harus bisa
merubah gaya penampilan para pemain dari Persida Vodafone Solo dalam menembus pertahanan PSS Sleman yang memang cukup solid, dalam artian mereka begitu disiplin menjaga daerahnya, yaitu Denny Tarkas, Tommy Adityo, dan juga Fahrudin. Ya, sebuah pencobaan yang bagus sebenarnya dari Ishak Wanggai karena melihat para pemain PSS cukup disiplin menjaga daerahnya. Tetapi kita melihat bahwa masih ada kesempatan sebenarnya bagi Ishak Wanggai untuk memberikan kepada rekan-rekannya yang berdiri di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Nah, kalau kita bicara Persidapon, musim lalu mereka gagal masuk playoff karena kalah adu penalti dengan pada saat playoff dengan Pelita Jaya di Palembang. Dan musim ini mereka begitu berambisi untuk lolos ke putaran kedua dan selanjutnya masuk promosi. Dan sore ini mereka dijanjikan untuk bonus 1 orang 2,5 juta, Bung Rendra. Sebuah suplemen tentunya bagi para pemain Persida Vodafone Solo untuk bisa mencatatkan rekornya untuk menaklukkan PSS Sleman pertama kalinya di Stadion Maguwo Harjo di musim ini. Kembali umpan dari Dulsan Lestaluhu dan sebuah pengamanan yang cukup baik tadi dari para pemain tim Persida Vodafone Solo. Frankie Amo kali ini kembali gagal. Dulsan Lestaluhu terlalu deras, bola dikirim untuk Ferianto. Sangat terbuka kesempatan saya pikir bagi semua pemain untuk bermain lebih rapi, kerjasama yang bagus karena lapangan cukup bagus, Bung Rendra. Tidak ada lubang atau hujan yang mengguyur lapangan. Seperti pertandingan kemarin bagaimana di pertandingan di Gresik United melawan PSM. Sebuah trik yang dilakukan tadi Andre Iwo mungkin. Ya, Andre Iwo. Sebuah dorongan badan yang dilakukan Andre Iwo dan tidak menimbulkan suatu pelanggaran menurut wasit Puji. Hanya menyebabkan out gawang kepada Persidapon. Tri Handoko berusaha melewati Edison Ames dan langsung ada sebuah covering yang dilakukan tadi oleh Frankie Amo dan juga dibantu oleh Ishak Wanggai. Jatmiko. Wow, kita lihat hampir saja sebuah umpan tadi mengarah kepada Anang Hadi. Kembali masih ada Ishak Wanggai. Ya, berhasil mengamankan. Ishak Wanggai menjadi penyelamat pada menit ke-33 dari kebobolan Persidapon. Lagi Jatmiko kali ini dan berada di atas mistar gawang dari Celsius Gapse. Kita lihat anak-anak Sleman masih belum puas dengan kemenangan 1-0. Kita lihat bagaimana Jatmiko melakukan tendangan cukup keras. Dan PSS memang sampai saat ini belum aman walaupun berada di peringkat 8 sementara, klasemen sementara. Karena mereka sudah memainkan 19 pertandingan. Dan posisi itu masih cukup rawan digeser tim-tim yang berada di bawahnya. Langsung saya diamankan oleh Tommy Adityo. Datang kali ini tekanan berikutnya Frankie Amo yang sudah ditunggu oleh Denny Tarkas. Pelanggaran tipis sekali mendekati daerah kotak penalti. Ya, saya pikir perlu kehati-hatian daripada pemain belakang dari PSS. Karena anak Dapon Sorong memiliki skill yang bagus dan kecepatan. Bagaimana tadi Lukas dijatuhkan oleh Tommy Adityo. Hanya beberapa sentimeter dari garis penalti.
Dan ini kesempatan baik bagi Persidapon khususnya Edward Ipakdalam yang punya kelebihan khusus dari yang tendangan bebas. Berada bola di sisi kirinya. Kita lihat bagaimana para pemain dari Persidafon Davonsoro tidak henti-hentinya mencari celah untuk menembus pertahanan dari PSS Sleman. Percobaan dari luar kotak penalti kembali masih mengenai salah seorang pemain, dan kali ini adalah sebuah serangan balik dengan kecepatan yang dilakukan oleh Trihandoko. Masih Trihandoko, kita lihat cukup baik dia melewati Edison Ames, dan kali ini gagal memasuki daerah kotak penalti. Ya, kita melihat bagaimana anak Sleman kembali memanfaatkan kelebihan yang mereka miliki saat ini, yaitu kecepatan. Dan kembali mereka mendapat kesempatan pada saat ini. Sayang bolanya hanya menimbulkan tendangan pojok. Dan kita lihat dalam tayangan ulang bagaimana dia bisa mengelabui 1-2 pemain lawan. Tetapi dia terhalang oleh Edison Ames. Kita lihat bagaimana peluang berikutnya yang didapatkan oleh Agus Purwoko atau Tommy Adityo. Kita lihat memang Jatmiko, mantan pemain Persebaya Surabaya dan juga sempat bermain untuk Persitara Jakarta Utara dan juga Persela Lamongan. Bukan sebuah pelanggaran, kita lihat walaupun perebutan bola tadi antara Juan Marcelo Cirelli. Ya, ada sedikit dorongan sebenarnya dari Cirelli, tetapi wasit berkata lain. Dan terlihat salah seorang pemain dari PSS tergeletak di daerah pertahanan Persidapon dan butuh pertolongan tim medis. Dalam tayangan ulang kita lihat bagaimana terjadi benturan ataupun dorongan dari Cirelli terhadap Agus Setiawan. Kita lihat ini ada satu peluang dari Edu Ipakdalam yang memang selalu mencari tiang jauh dalam tendangan bebas ataupun juga sepak pojok. Ya, beruntung PSS masih punya Dulsan Lestaluhu yang bisa mengamankan gawangnya. 2 kali Dulsan Lestaluhu telah mengamankan gawang PSS Sleman melalui tendangan Edu Ipakdalam. Ya, motivasi atau semangat tinggi ya, determinasi dari anak Sleman sore ini cukup berikan apresiasi. Kembali Edu Ipakdalam. Isak Wanggai. Pelanggaran Isak Wanggai terhadap Jatmiko. Ya, betul Murendra, karena melakukan terjangan dengan 2 kaki. Dan karena kartu kuning pertama kita lihat terhadap Isak Wanggai. Kartu kuning diberikan kepada Isak Wanggai, kartu kuning pertama yang dikeluarkan oleh wasit Puji Supriyatno. Ya, terlihat jelas bagaimana terjangan Isak Wanggai. Dan kita saksikan bagaimana PSS Sleman kembali menunjukkan kalau ini merupakan kandang bagi mereka dan sangat sulit PSS Sleman untuk bisa ditaklukkan oleh tim manapun juga. Dan Anang Hadi berhasil memperbesar keunggulan menjadi 2-0 atas Persidafon Davonsoro. Ya, ini bukti
yang ke-10 untuk sementara. Mereka tidak pernah dikalahkan di kandang. Dan hasil seri 2 kali itu adalah hasil terburuk yang mereka raih selama ini. Dan kita agak heran bagaimana mereka bisa kalah 6-0 di putaran pertama di Sentani. Dan kita kalau lihat permainan sore hari ini, mereka begitu menggeliat, begitu merangsang. Bagaimana dengan mudah mereka meraih gol demi gol. Dan babak pertama belum selesai, mereka sudah unggul 2-0. Suatu catatan yang luar biasa saya pikir bagi anak Sleman. Iya, juga sebuah umpan tarik yang sangat-sangat brilian dari Ferianto, sehingga membuat seorang pemain, tentunya kita saksikan bagaimana Anang Hadi mampu mencari target untuk bisa meletakkan sundulan kepalanya. Ya, kita melihat sampai saat ini nama besar ternyata tidak jaminan, Bung Rendra. Juan Marcelo Cirelli. Ya, dukungan moral dari Slemani atau Slemanona yang terjadi di Stadion Mango cukup mampu memompa semangat para pemain atau Jatmiko dan kawan-kawan sampai saat ini. Mereka tidak mau kalah ataupun lawannya punya nama-nama besar, punya pengalaman cukup bagus. Cetak gol kedua. Pencetak gol pertama tadi Trihandoko dan dilengkapi oleh Anang Hadi mencetak gol kedua. Dulzan Lestaluhu. Juan Marcelo Cirelli sudah meninggalkan posnya membantu penyerangan di akhir babak pertama. Dan sebuah peluang kita saksikan dari Lukas Rumkambu. Ya, ruangan cukup sempit bagi Lukas Kambu, sehingga agak sulit melakukan tembakan atau melepaskan diri dari pengawalan lawan. Kita melihat anak-anak Sleman, motivasi mereka semakin berlipat, mereka semakin percaya diri untuk bermain lebih bebas. Pelanggaran dilakukan tadi pada Frankie Amo dari Dulzan Lestaluhu. Ya, 2 lawan 1 Murendra, otomatis menjadikan pelanggaran. Edwi Fakdalam kali ini. Sebuah tendangan salto yang cukup baik, tapi masih lemah dan bisa diamankan juga oleh penjaga gawang Gary Mandagi. Ya, suatu tindakan yang kreatif, semuanya akrobatik, tapi masih mudah dibaca oleh Gary Mandagi. Seperti kita lihat dan tangan ulang, tidak mengalami kesulitan yang begitu berarti. Gary Mandagi menghalau tendangan dari Patrick Wanggai, top skor Persipura saat ini. Oh, Persidapon. Persidapon, maaf. Kita saksikan bagaimana para pendukung dari PSS Sleman. Ya, kembali sebuah peluang. Sudah berada dalam posisi offside.
Ya, kesempatan yang cukup bagus sebenarnya bagi Handoko, tetapi AW2 sudah mengangkat bendera pertanda offside, yaitu asisten wasit Jumat. Ya, terlihat jelas bagaimana Handoko sudah berada dalam posisi offside. 2 menit tambahan waktu. Belum bisa mendapatkan peluang yang cukup mumpuni bagi seorang Patrick Wanggai. Pelanggaran dari Juan Marcelo Cirelli. Terlalu semangat barangkali Marcelo karena bola sebenarnya tidak membahayakan dari pertahanan daripada Persidapon, tetapi dia melakukan dorongan ataupun sikap yang nggak membahayakan pemain lawan. Bebas kali ini mudah bagi Celsius Gapse. Patrick Wanggai. Pemain yang selalu menjadi momok bagi pemain depan lawan, tapi sampai saat ini belum mendapat kesempatan yang baik untuk mencetak gol. Kembali Edu Ifak Dalam akan menjadi sang eksekutor. Dan kali ini kita saksikan di babak pertama tambahan waktu. Persidafon Davonsoro mampu memperkecil ketertinggalannya melalui sundulan kepala lewat umpan yang sangat matang yang dilakukan oleh Edu Ifak Dalam. Kita lihat bagaimana Lukas Rumkabu berhasil memperkecil ketertinggalan. Ya, kita lihat benar-benar sangat berkelas bagaimana umpan seorang Edu Ifak Dalam dengan pengalaman segudah selama ini dan dengan mudah dijangkau oleh rekannya di depan, yaitu Lukas Rumkabu, dan skor 2-1 untuk keunggulan PSS Sleman sementara. 2-1, PSS Sleman unggul sementara ini atas Persidafon Davonsoro dalam babak pertama Liga Divisi Utama. PSS Sleman menghadapi Persidafon Davonsoro di Stadion Maguwo Harjo Sleman, Yogyakarta. Kita kembali lagi setelah yang berikut ini.